Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak sekalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, selalu mematuhi protokol kesehatan. Semoga kalian semua, anakku semua, dalam keadaan sehat, semangat belajar, dan selamat menunaikan ibadah bulan puasa. Semoga sampai akhir Ramadan kita akan mendapat kemenangan. Baiklah, kita akan membahas materi tentang media sosial. Media sosial itu apa, Nana? Media sosial itu adalah media daring yang digunakan untuk kemudahan komunikasi jarak jauh, proses interaksi antara user satu dengan user lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Saya kira anak-anak sudah paham semuanya. Oke, kita akan ke materi. Nah, ini ikon media sosial. Ayo kita biasakan mengikuti video ini, pembelajaran ini sampai selesai supaya tidak gagal paham. Yuk lanjut. Baiklah anak-anak sekalian, kali ini kita akan belajar tentang media sosial dan dampak penggunaannya. Salah satu aplikasi internet yang paling banyak digunakan saat ini adalah media sosial. Aplikasi ini telah mengubah cara hidup manusia, memengaruhi nilai-nilai yang dianut, serta memberikan dampak positif dan dampak negatif dalam diri pribadi pengguna dan juga masyarakat. Sebagai manusia yang hidup di zaman media sosial, kita tidak dapat mengingkari bahwa aplikasi tersebut telah memberikan manfaat bagi penggunanya. 1. Media sosial. Media sosial sebagai saluran komunikasi kolektif yang dilakukan secara online dan memungkinkan penggunanya untuk saling berinteraksi, berbagi konten, dan berkolaborasi dalam komunitas. Banyak jenis media sosial yang muncul dan dapat dibedakan menjadi beberapa tipe, diantaranya forum, microblogging, social networking, social bookmaking, social creation, dan wikis. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna, aplikasi-aplikasi media sosial tersebut masih dapat berkembang dalam bentuk lain. Media sosial telah menjadi salah satu aplikasi internet yang paling banyak penggunanya. Bahkan tidak mengherankan jika pengguna internet mengakses internet hanya untuk menggunakan aplikasi media sosial. Saat ini ada banyak media sosial yang tersedia di internet seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, dan WhatsApp. Di antara media sosial tersebut, Facebook merupakan media sosial dengan jumlah pengguna terbanyak. Menurut data yang dipublikasikan oleh www.dreamgrow.com per bulan Agustus 2018, pengguna Facebook telah mencapai 2,23 miliar. Jumlah pengguna Facebook di Indonesia telah mencapai 130 juta orang per Januari 2019, sehingga menjadikan Facebook sebagai media sosial yang paling digemari di Indonesia. Nah, sekarang kita lihat 10 media sosial yang paling sering banyak digunakan di Indonesia misalnya. Nah, ini 10 media sosial yang paling sering digunakan di Indonesia pada tahun 2020. Yang terbanyak YouTube ini 88%, WeChat paling sedikit, FB Messenger 50, Facebook 82, WhatsApp 84, teratas YouTube. Pada umumnya media sosial dilengkapi fitur-fitur sebagai berikut.
A. Akun pengguna. Media sosial memberikan fitur kepada pengguna untuk membuat akun sendiri. Oleh karena itu, pengguna perlu memberikan data pribadinya dan melakukan berbagai pengaturan yang diinginkan. B. Profil pengguna. Dengan fitur profil pengguna, pengguna dapat menampilkan profil dirinya kepada pengguna lain dan menampilkan merek dirinya kepada orang lain. Profil pengguna biasanya menampilkan foto, data pribadi, aktivitas yang disukai, dan lainnya. C. Teman-teman, pengikut, grup, hashtag, dan lain-lain. Media sosial mempunyai fitur yang memungkinkan pengguna dapat berhubungan dengan pengguna lain, pengikut, grup, hashtag, dan sebagainya. Hal tersebut menunjukkan ke siapa saja pengguna tersebut terhubung, topik apa yang diminati, siapa yang menjadi pengikutnya, dan sebagainya. Di media sosial Facebook, hubungan dibangun dengan menggunakan istilah pertemanan. Di Twitter dan Instagram menggunakan istilah pengikut follower, sedangkan YouTube disebut dengan subscriber. D. New feed, fitur untuk mengatur informasi apa saja yang ingin ditampilkan dan disembunyikan pada pengguna. Beberapa media sosial dilengkapi dengan fitur pintar yang dapat memperkirakan informasi dan iklan yang sesuai untuk ditampilkan kepada seorang pengguna berdasarkan aktivitas pengguna ketika menggunakan media sosial tersebut. E. Notifikasi, fitur media sosial untuk memberikan peringatan kepada pengguna tentang topik atau postingan yang berhubungan dengan pengguna. Pengguna dapat mengatur untuk menerima atau tidak menerima notifikasi dari suatu topik atau postingan. F. Memperbarui atau memposting informasi media sosial biasanya memungkinkan pengguna untuk menampilkan atau memposting sesuatu dalam bentuk teks, foto, video, atau link ke halaman web tertentu. G. Tombol like dan komentar, fitur untuk berinteraksi dengan pengguna lain melalui tombol like atau komentar sehingga setiap pengguna dapat saling berkomunikasi atau berbagi pemikiran. H. Review, rating, atau sistem voting, fitur untuk melakukan penilaian atau pemberian rating terhadap informasi atau layanan, misalnya penilaian atau rating terhadap halaman web belanja tertentu. Kamu akan belajar bahwa media sosial memberikan banyak manfaat bagi pengguna, tetapi juga terdapat bahaya yang mungkin timbul, serta berbagai tindakan yang harus kamu hindari dan waspadai. Oleh karena itu, perlu mengenali beberapa fitur di media sosial, khususnya Facebook, yang dapat kamu manfaatkan untuk melindungi diri agar tetap dapat menggunakan media sosial dengan nyaman, menyenangkan, dan terhindar dari bahaya. Beberapa fitur tersebut sebagai berikut. A. Mengatur profil dan privasi profil di Facebook agar menampilkan data tertentu saja dan kepada siapa saja data tersebut ditampilkan. Sebaiknya menghindari menampilkan data penting kamu seperti alamat, email, nomor telepon, sekolah, dan alamat media sosial. Selain itu, kamu juga harus mengatur siapa saja yang dapat melihat profil dan apa yang kamu posting. Hindari memberikan akses kepada siapa saja untuk data dan apa yang kamu posting. B. Unfollow, fitur ini dapat kamu manfaatkan jika kamu ingin menghindari postingan dari salah satu teman Facebook. Hal ini mungkin perlu dilakukan jika teman Facebook kamu sering memposting hal-hal yang tidak kamu suka, seperti postingan politik atau sara, selalu mengeluh, menggunakan bahasa kasar, dan berbagai postingan mengganggu lainnya. Unfollow merupakan cara memutuskan hubungan yang paling halus dalam pertemanan Facebook. Kamu dapat berteman tetapi memilih untuk tidak saling bertemu dan menyapa di media sosial. C. Unfriend, fitur ini digunakan untuk memutuskan hubungan dengan teman Facebook kamu. Tindakan ini akan menghapus hubungan pertemanan kamu dengan orang yang kamu unfriend. D. Block, memblok teman Facebook atau pengguna lain dapat dilakukan jika kamu tidak ingin orang lain tersebut dapat melihat profil dan postingan kamu, demikian juga sebaliknya.
Mematikan notifikasi. Jika kamu memberi komentar dalam suatu postingan, Facebook akan memberikan notifikasi kepada kamu jika ada yang membalas komentar kamu. Kamu dapat mengklik kanan di postingan tersebut, kemudian mematikan notifikasi untuk berhenti mendapatkan notifikasi dari postingan tersebut. F. Menghentikan komentar. Untuk menghentikan komentar dari pengguna lain, kamu dapat mematikan fitur komentar di postingan tersebut dengan cara mengklik kanan di postingan kemudian menjalankan perintah matikan komentar. G. Mengatur postingan dan komentar. Facebook menyediakan fitur untuk menyembunyikan, mengedit, dan menghapus postingan atau komentar yang sudah kamu posting. Berita ini dapat kamu tampilkan dan jalankan dengan cara mengklik kanan di postingan atau komentar tersebut. Hati-hatilah terhadap orang yang mulai mengirimkan pesan secara pribadi kepada kamu karena bisa saja orang tersebut mempunyai niat kurang baik. Jika ada pengguna memberikan komentar yang tidak layak dan mengganggu atau dicurigai berniat jahat, jalankan perintah blok untuk orang tersebut dan lupakan. Dengan demikian, media sosial dengan nyaman, menyenangkan, dan aman bagi kamu. 2. Manfaat penggunaan media sosial. Media sosial memberikan manfaat dan pengaruh yang baik bagi kehidupan manusia. Media sosial membuat pengguna dapat terhubung dengan pengguna lain baik yang telah dikenal sebelumnya di dunia nyata maupun dengan orang-orang yang baru. Media sosial membuat pengguna dapat menemukan kembali teman-teman lama yang pernah satu sekolah, tetangga lama, teman satu komunitas, dan sebagainya melalui jaringan pertemanan yang ada di media sosial. Melalui media sosial tersebut, pengguna dapat tetap berkomunikasi dengan orang lain meskipun berada pada lokasi yang berbeda. Selain mengubah cara manusia berinteraksi, media sosial juga memberikan pengaruh kepada perilaku penggunanya. Media sosial memberikan akses kepada pengguna berbagai budaya, pendapat, serta nilai-nilai dari orang-orang yang berasal dari berbagai budaya dan dalam berpikir dan toleran terhadap nilai-nilai dari orang yang berbeda, negara yang berbeda. Media sosial menyediakan banyak informasi yang berasal dari para penggunanya, yang mungkin dapat menjadi pengetahuan baru bagi para pengguna lain. Media sosial memberikan dampak yang baik kepada penggunanya karena pengguna dapat menambah pengetahuan atau keahlian baru yang akan mendukung pengembangan pendidikan atau karir pengguna tersebut. Misalnya di YouTube tersedia berbagai konten yang memungkinkan pengguna untuk belajar hal-hal baru seperti bahasa, teknologi, matematika, ilmu pengetahuan alam, memasak, kesehatan, daily life skill, dan sebagainya. Media sosial memungkinkan pengguna memberikan pendapat yang jika disukai masyarakat dapat menjadi opini dan pendapat yang viral. Media sosial dianggap dapat meningkatkan nilai-nilai demokrasi dan kesamaan karena telah memberikan kesempatan kepada semua orang untuk membagikan pemikiran dan pendapat mereka kepada masyarakat. Media sosial memberikan kesempatan kepada kaum minoritas, kelompok yang tertindas, atau para pejuang nilai-nilai tertentu untuk menyampaikan suara dan apa yang mereka perjuangkan. Media sosial juga dapat ampuh untuk mengumpulkan orang-orang yang memiliki permasalahan sama dan memperjuangkan agar permasalahan tersebut dapat menjadi perhatian dari pihak yang berwenang. 3. Dampak buruk dan bahaya penggunaan media sosial. Selain memberikan pengaruh baik, media sosial juga dapat memberikan dampak buruk bagi perilaku penggunanya. Salah satunya adalah perilaku narsis dan obsesi terhadap diri sendiri. Media sosial memungkinkan pengguna untuk memposting tentang diri sendiri, pencapaian yang diperoleh, foto-foto, dan yang berhubungan dengan diri pengguna tersebut. Hal ini akan mendapat respon dari pengguna lain. Pada kehidupan nyata, orang akan berusaha mengendalikan diri ketika bertindak dan berbicara. Di media sosial, karena pengguna tidak mengenal satu sama lain secara nyata, identitas pengguna yang tersembunyi, dan tidak ada tatap muka, perilaku untuk menyampaikan kata-kata kasar dan menyerang orang lain menjadi lebih tidak terkontrol.
Seseorang lebih mudah untuk menyerang orang lain dibandingkan dalam dunia nyata. Sebagian pengguna mendapat provokasi di media sosial dan menjadi sangat marah kepada kelompok tertentu. Kemarahan tersebut dapat saja dilampiaskan pada kelompok tertentu dalam dunia nyata. Perilaku pengguna juga dapat dipengaruhi oleh propaganda yang ada di media sosial, baik propaganda dari pengguna lain maupun propaganda dari industri. Propaganda dari industri, misalnya dari perusahaan kecantikan, dapat juga memengaruhi perilaku wanita untuk berusaha selalu tampil cantik secara berlebihan. Media sosial dapat menjadi tempat untuk menyebarkan berita-berita yang kurang baik, bahkan menjadi tempat fitnah yang dapat menyebabkan hancurnya reputasi seseorang. Karena media sosial memungkinkan seseorang atau suatu topik menyebar dengan cepat dan masif di internet, berita palsu dikenal juga sebagai hoax. Berita hoax seringkali dapat menjadi penyebab meningkatnya kebencian seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain, bahkan menjadi sumber kekacauan masyarakat. Sebagian pengguna media sosial juga gemar melakukan trolling. Trolling adalah usaha untuk menciptakan perselisihan di internet dengan cara memposting sesuatu yang kontroversial sehingga akan ada reaksi pro dan kontra antar pengguna. Trolling juga sering dilakukan untuk tujuan politik dengan harapan kandidat tertentu yang sedang mengikuti proses pemilihan menjadi lebih dikenal di masyarakat. Media sosial dapat menjadi pintu masuknya nilai ajaran, ideologi, budaya, dan pandangan ekstrem dari negara lain maupun kelompok ekstrem tertentu. Hal-hal tersebut tidak sesuai dengan nilai dan budaya kebangsaan yang ada di Indonesia. Mereka memanfaatkan media sosial sebagai alat propaganda nilai, ajaran, ideologi, budaya, dan pandangan ekstrem tersebut untuk memengaruhi pengguna media sosial. Para pengguna muda yang masih labil, sedang mencari jati diri, dan mudah dimanipulasi biasanya lebih mudah terpengaruh oleh hal-hal tersebut. Media sosial juga menjadi penyebab meningkatnya sifat materialistis dalam masyarakat. Kebiasaan pengguna dalam memposting aktivitas liburan, acara makan di restoran, membeli barang-barang mewah, dan sebagainya akan menjadi motivasi bagi pengguna lain untuk berusaha melakukan hal yang sama, yang akan memicu pengguna lain untuk berpikir lebih materialistis. Beberapa pihak menggunakan media sosial untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk kepentingannya. Selama data tersebut bukanlah data pribadi, tindakan tersebut bukanlah ancaman bagi pengguna. Namun, jika data tersebut adalah data pribadi, hal tersebut dapat merugikan pengguna. Oleh karena itu, ketika menggunakan media sosial, pengguna harus menjaga agar tidak memberikan data pribadi secara sembarangan. Selain berbagai dampak buruk pengguna media sosial tersebut, ada beberapa tindakan pengguna media sosial yang harus kamu waspadai karena dapat membahayakan, dan sebaiknya tidak ikut melakukannya karena dapat menyebabkan masalah. Berbagai masalah atau tindakan berbahaya tersebut diantaranya sebagai berikut. A. Spam. Keberadaan media sosial membuat para penyebar spammer dapat dengan mudah menyebarkan konten spam, baik spammer yang berupa manusia maupun bot. Para penyebar spam menyebarkan spam dalam bentuk komentar-komentar yang dikemas dalam iklan atau pesan-pesan lainnya. C. Cyberbullying atau cyberstalking. Media sosial dapat menjadi alat untuk melakukan bullying yang dilakukan kepada anak-anak dan remaja. Interaksi di media sosial meningkatkan terjadinya hal tersebut. Selain itu, media sosial membuat anak-anak remaja lebih mudah menjadi korban kejahatan yang dimulai dari interaksi di media sosial. Oleh karena itu, sebagai remaja harus berhati-hati berinteraksi dengan orang yang dikenal di media sosial. Sudah banyak kasus yang melibatkan remaja sebagai korban dari kekerasan, penculikan, kejahatan seksual, dan lain-lain yang dilakukan oleh seseorang yang mereka kenal melalui media sosial. C. Memanipulasi jati diri. Media sosial
telah menjadikan tempat bagi sebagian orang untuk memamerkan kehidupan yang bahagia dan serba kecukupan. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan kekaguman dan pujian dari pengguna lain. Oleh karena itu, tidak heran jika foto-foto yang paling sering dibagikan di media sosial adalah foto-foto liburan, belanja, dan makanan. Sebagai pengguna media sosial harus berhati-hati agar tidak terobsesi untuk memanipulasi diri agar terlihat hebat di media sosial. Selain itu, juga tidak perlu terlalu iri melihat apa yang ditunjukkan oleh orang lain di media sosial karena belum tentu semua itu benar. Informasi yang berlebihan. Ketika menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, kita dapat terkoneksi dengan ratusan bahkan ribuan orang di dunia maya. Membuat kita setiap harinya akan menerima informasi dari berbagai orang dengan postingan yang berbagai macam. Ada banyak informasi yang masuk dan memengaruhi pikiran kita. Bahkan seringkali informasi-informasi tersebut menimbulkan emosi negatif seperti marah dan sedih yang dapat menimbulkan stres dan kurang konsentrasi ketika belajar atau bekerja. Oleh karena itu harus berlaku bijak ketika menggunakan media sosial karena informasi yang begitu banyak dapat menyebabkan efek negatif bagi pengguna. Berita palsu atau hoax. Media sosial menjadi alat yang digunakan oleh orang tertentu untuk menyebarkan berbagai berita palsu. Pelaku membuat berita palsu di halaman web tertentu atau membuat tulisan dengan isi yang tidak benar, kemudian menyebarkannya melalui media sosial. Ketika diposting, pengguna media sosial yang tidak berpikir kritis dan mudah terbawa emosi akan memberikan komentar yang bersifat provokasi dan ikut menyebarkannya di media sosial. Banyak kasus yang mengakibatkan terjadi kekacauan di tengah masyarakat, perkelahian antar kelompok, bahkan perang antar negara yang dimulai dari menyebarnya hoax di media sosial. Sebagai pengguna harus bersikap kritis ketika membaca berita atau tulisan yang disebarkan melalui media sosial. Oleh karena itu, sebelum mempercayai dan menyebarkan tulisan atau berita, ada baiknya mengecek terlebih dahulu kebenaran berita tersebut. Salah satu cara untuk mengecek apakah suatu berita berisi kebenaran atau palsu adalah dengan memanfaatkan mesin pencari Google. Carilah judul atau topik yang serupa di Google. Jika dimuat oleh beberapa sumber berita online yang terpercaya, maka berita tersebut dapat diterima sebagai berita yang. Jika tidak ditemukan di media berita online yang lain, kemungkinan berita tersebut adalah hoax. Jadi, sebelum memastikan berita bersifat benar atau palsu, sebaiknya kamu tidak menyebarkan berita tersebut. Privasi atau security. Dalam beberapa hal, media sosial mengharuskan pengguna memberikan berbagai data pribadi yang kemudian dapat dicuri oleh hacker. Hacker dapat menguasai akun pengguna, baik karena sistem keamanan, media sosial yang kurang baik, atau kesalahan yang dilakukan oleh pengguna. Media sosial dapat membuat data pribadi penggunanya jatuh ke tangan orang lain. Jika tidak hati-hati, data pribadi tersebut dapat digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindakan penipuan yang dapat menimbulkan kerugian pemilik data atau orang-orang di sekitarnya. Penipuan. Banyak kasus penipuan yang terjadi menggunakan media sosial. Pelaku masuk secara ilegal ke akun seseorang, kemudian menggunakan akun tersebut untuk menghubungi teman-teman media sosial pemilik akun tersebut dan meminta bantuan uang dengan alasan berada dalam kondisi kritis atau mendesak. Ketika menggunakan media sosial, haruslah berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan. Lebih baik tidak memberikan bantuan apapun kepada orang lain. Sebelum berbicara langsung dengan orang tersebut, jika terlanjur menjadi korban penipuan menggunakan media sosial atau perangkat teknologi lainnya, kamu dapat membuat pengaduan melalui cyberscreen@polri.go.id. Kemudian dilanjutkan dengan membuat laporan ke kantor polisi.
Dengan bukti laporan tersebut, dapat melapor ke bank tempat rekening penipu dibuka agar rekening tersebut diblokir. Pabing. Pabing singkatan dari phone snubbing, yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan yang mengabaikan lingkungan dengan memfokuskan diri pada telepon. Gejala ini banyak kita temui ketika ada sekumpulan orang yang duduk bersama di restoran atau kafe, tetapi masing-masing sibuk dengan smartphone-nya dan mengabaikan orang di sekelilingnya. Kembar pabing. Media sosial menjadi salah satu penyebab dari semakin maraknya sosial dibanding berinteraksi dengan sesama di dunia nyata. Sebagai pengguna media sosial, kita harus belajar untuk membagi waktu dan membatasi diri. Kapan harus memberi perhatian pada dunia nyata dan kapan bermain media sosial. Kecanduan dan gangguan kesehatan. Media sosial dapat menimbulkan kecanduan kepada penggunanya. Kecanduan media sosial menyebabkan pengguna sulit diajak berkomunikasi, gampang emosi, dan perhatian selalu pada gadgetnya. Pengguna yang kecanduan akan menghabiskan waktu lebih banyak untuk bermain media sosial.